Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur pada Allah kita bisa kembali, saya bisa kembali menyapa teman-teman semua melalui video ini yang dimaksudkan sebagai bahan pembelajaran dalam mata kuliah ilmu hadis. Kali ini kita akan membahas tentang metode kritik sanad dan kritik matan. Kegiatan kritik sanad dan kritik matan merupakan langkah ketiga dan keempat dari sebuah proses kegiatan penelitian hadis. Setelah melalui fase takhrijul hadis dan iktibar, maka kemudian peneliti akan memilih satu jalur sanad yang akan menjadi objek kajiannya, dan setelah dibuktikan kesahihan sanadnya, baru akan beralih pada kritik matan. Apa yang dimaksud dengan kritik? Jadi kata kritik itu dalam bahasa Arab naqdun. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata kritik berarti pengecam, pengkritik, pengupas dan pembahas. Jadi kita mengupas setiap sanad yang menjadi silsilah dari hadis itu, dari sebuah matan hadis, untuk membuktikan apakah sanad itu memiliki tingkat kepercayaan atas informasi yang mereka bawa atau tidak. Itu pengertian kritik. Jadi kritik itu sebuah proses kerja yang bersistem, yang mengupas dan mengkritik suatu persoalan guna mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan. Tujuan yang diinginkan dari kritik sanad itu adalah untuk menyimpulkan apakah sanadnya itu bisa dipercaya sebagai orang-orang yang membawa informasi itu. Kemudian kritik hadis kritik hadis adalah penetapan status cacat atau adilnya para periwayat hadis dengan menggunakan simbol khusus berdasarkan bukti-bukti yang mudah diketahui oleh para ahlinya, dan mencermati matan-matan hadis sepanjang telah dinyatakan sahih dari aspek sanad untuk tujuan mengakui validitas atau menilai lemah dan upaya menyingkap kemuskilan pada matan hadis yang telah dinyatakan sahih, mengatasi gejala kontradiksi pemahaman hadis dengan mengaplikasikan tolok ukur yang mendetail. Ini definisi dari ilmu kritik hadis. Definisi itu menggambarkan bahwa ada dua yang menjadi lokus kajian. Yang pertama, meneliti mata rantai periwayat yang menjadi jaringan transmisi sebuah hadis. Dari tahapan ini akan diperoleh kesimpulan tentang status hadis dalam konteks ketersambungan atau kontinuitas sanad, dan dapat dipastikan bahwa matan hadis tersebut bersumber dari Nabi. Yang kedua, kritik matan itu untuk menjelaskan
adanya kontradiksi atau kesulitan ya dalam memahami matan hadis itu, untuk menemukan adanya kejanggalan atau cacat ya, pada matan. Teman-teman semua saya muliakan, tentang sejarah perkembangan kritik hadis ya, ini sudah dimulai ya, di masa Nabi. Hal ini dilegalisasi dengan wahyu Allah ya, ketika dalam ayat 6 surah Al-Hujurat itu ya, Allah meminta kepada orang-orang beriman untuk selalu melakukan verifikasi informasi ya, validasi informasi ya, inja akum fasikun binabain fatabayyan. Jadi melakukan tabayun adalah uji untuk menilai kepercayaan dari orang yang membawa informasi ya. Ini dalam aspek sanad sekaligus matan. Jadi tabayun informasi ya, langkah awalnya adalah mentabayunkan pembawanya ya, sehingga dalam konteks mencari apakah ada orang ada sahabat lain yang mendengar pernyataan itu. Kalau misalnya ada, berarti kekuatannya ya, bisa diterima gitu. Jadi kritik hadis itu sudah ada sejak zaman Nabi. Di masa Nabi ya, kritik itu bukan bukan meneliti figur, jadi tapi lebih pada proses tabayun terhadap pemilik kalam atau orang yang diinformasikan ya tentang perbuatan atau ucapannya. Jadi di zaman Nabi itu orang lebih banyak kembali kepada sosok Nabi untuk menanyakan tentang apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, yang kemudian itu dibawa oleh seseorang kepada orang lain, ya, oleh sahabat pada sahabat yang lain. Tahap ini merupakan proses konsolidasi ya, dengan tujuan agar umat Islam merasa tenang dalam mengamalkan kandungan hadis. Contohnya misalnya suatu ketika Dimam bin Sa'labah datang menemui Nabi dan dia bertanya, Muhammad utusanmu mengatakan kepada kami begini dan begitu. Nabi menjawab, dia berkata benar. Ya, demikian pula yang dilakukan oleh sahabat yang lain seperti Umar, ya, Ali, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Amr dan lain-lain. Jadi uraian tadi itu ya, asumsi ini memberikan informasi pada kita bahwa penelitian atau kritik hadis telah dimulai dalam bentuk yang sederhana di masa Nabi sebagai langkah konfirmasi ya, jadi mungkin konfirmasi belaka. Perkembangan awal kritik hadis yang demikian ini ya agaknya dimotivasi oleh kondisi yang sangat memungkinkan untuk proses konfirmasi tersebut. Ya, kalau hari ini kita tidak lagi bisa melakukan konfirmasi kepada sumber, ya, karena ya Nabi sudah tidak lagi bersama kita. Nah, di zaman sahabat dulu enaknya ya selalu masih ada figur yang menjadi panutan, yang menjadi sosok yang selalu diperhatikan ucapannya, diperhatikan perbuatannya gitu ya. Jadi dengan adanya konfirmasi ini, maka para sahabat dapat mengetahui secara langsung valid tidaknya hadis yang mereka terima ya. Kegiatan kritis sanad di masa Nabi tidak disebabkan oleh rasa kecurigaan ya, terhadap pembawa beritanya bahwa ia telah berdusta, namun lebih disebabkan oleh adanya sikap untuk meyakinkan bahwa
berita yang berasal dari Nabi itu memang benar-benar ada. Pada masa sahabat, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama itu perintis bidang kritik hadis. Ya, selanjutnya Umar dan Ali serta sahabat-sahabat lain seperti Aisyah dan Ibnu Umar. Ya, demikian pula dengan tersebarnya Islam di Jazirah Arab, maka hadis Nabi juga mulai tersebar. Dalam konteks ini, kemungkinan melakukan kesalahan dan kekeliruan semakin besar yang berakibat pada kebutuhan kritik yang semakin urgent. Ya, pada fase ini, kritik hadis tidak hanya terfokus pada matan hadis, tetapi juga pada sanad. Kemudian situasi politik ya di masa kekhalifahan, khususnya pada masa kekhalifahan Utsman dan Ali, yang mendorong lahirnya hadis-hadis palsu itu semakin mengintensifkan atau semakin mengharuskan kita untuk meneliti hadis itu, untuk memilah dan memisahkan antara mana yang benar-benar hadis, mana yang bukan hadis. Kritik hadis di masa sahabat itu lebih bersifat komparatif, ya, jadi membandingkan riwayat. Ya. Kemudian pada masa tabi'in, kritik hadis memasuki babak baru, ya, dengan pengkajian hadis, dengan melakukan perjalanan intensif, ya, rihlah ilmiah ke daerah-daerah yang mempunyai banyak ulama hadis, ya, dan mereka bertujuan untuk meneliti dengan cermat, ya, untuk menerima hadis dari ulama-ulama tersebut. Ya, artinya sejak awal abad kedua sampai abad ketiga merupakan periode penyempurnaan, sedangkan masa berikutnya yaitu abad keempat ya merupakan masa pembukuan walaupun masih secara parsial. Berkaitan dengan tata kerja atau sistem kritik hadis pada masa tabi'in, tidak ditemukan informasi yang begitu baku, ya, yang lengkap. Namun terdapat beberapa pijakan yang mengindikasikan adanya metode kritik, ya, sanad khususnya yang dikemukakan oleh Imam Malik, ya, bahwa tidak meriwayatkan hadis dari orang yang selalu memperturutkan ambisi pribadinya. Tidak meriwayatkan hadis dari orang yang bodoh. Tidak meriwayatkan hadis dari seorang yang sebenarnya bukan amal ibadahnya, tetapi hadis yang diriwayatkannya itu tidak dikenal oleh umum. Ya. Dan kritik hadis yang berupa nas atau dokumen, ya, kemudian mengambil metode perbandingan yang dikembangkan oleh Mustafa Azami dengan beberapa bentuk. Ya, ada perbandingan antara hadis dari beberapa murid dengan guru yang sama, perbandingan antara pernyataan dari seorang ulama yang dikeluarkan pada waktu yang berlainan, perbandingan antara pembaca lisan dengan dokumen tertulis, dan perbandingan antara hadis dengan Al-Quran yang berkaitan. Saya kira ini berkaitan dengan sejarah perkembangan kritik hadis. Nanti Anda membaca teks yang saya bagikan lebih lengkapnya. Yang berikutnya, kerangka acuan dalam kritik sanad. Nah, kritik sanad dan kritik matan itu berpijak ya kepada kaidah kesahihan hadis yang oleh para ulama menyimpulkan dalam 5 syarat. Yang pertama, ketersambungan sanad, adilnya periwayat, dobitnya periwayat, tidak adanya kejanggalan dan tidak adanya cacat. Yang oleh Prof. Suhudi Ismail kemudian 5 kriteria ini ya dibagi dalam 3 kriteria untuk sanad dan 2 kriteria untuk matan. Yang masuk kategori sanad adalah ketersambungan, adil, dan dobit. Ini yang menjadi kerangka acuan dalam kritik sanad. Ya. Nah, bagaimana langkah-langkah yang ditempuh ya di dalam melakukan kritik sanad itu? Nah, tadi saya katakan bahwa kritik sanad menjadi langkah ketiga dalam sebuah proses penelitian hadis.
Setelah iktibar, iktibar itu membuat skema hadis untuk melihat jalur periwayatan dari masing-masing sumber kitab hadis. Nah, dari situ kita bisa melihat misalnya mukharis A, dia mengambilnya dari siapa gurunya, gurunya siapa gurunya, dan ini yang kemudian menjadi langkah berikutnya dalam kritis sanad. Jadi mencatat nama-nama yang akan kita teliti, akan kita kritik sanadnya. Nah, setelah kita mencatat, baru kita mempelajari biografi masing-masing periwayat itu dengan mendasarkan pada kitab-kitab rijal, kitab-kitab perawi. Disinilah alat bantu untuk kita mendapatkan itu. Dalam kitab-kitab rijal nanti dijelaskan siapa dia, siapa periwayat itu, kemudian siapa gurunya dan siapa muridnya, bagaimana rihlah ilmiahnya, daerah-daerah mana saja dia kunjungi, supaya nanti akan ketahuan kalau misalnya dia berguru kepada sanad yang tinggal di Basrah misalnya, maka dilihatlah pernahkah dia ke Basrah misalnya. Jadi di kitab-kitab rijal itu sebagai alat bantu dijelaskan secara lengkap nama guru, nama murid, biografi pribadi dia, dan ini untuk melihat sisi ketersambungan sanad, sisi ketersambungan sanad. Nah, kalau untuk mengukur adil cacatnya, adil dobitnya periwayat, itu adalah aplikasi dari ilmu jar wa ta'dil, ilmu jar wa ta'dil. Tetapi ilmu rijal dan jar itu seringkali beririsan dalam pengertian bahwa dalam kitab-kitab rijal atau dalam kitab-kitab jar wa ta'dil itu juga sudah merekam secara utuh tentang biografi periwayat, dan di dalamnya ada informasi guru, ada informasi murid, sampai pada aspek informasi tentang kualitas kepribadian, cacat adilnya periwayat. Nanti di situ dikemukakan pandangan-pandangan para kritikus hadis tentang bagaimana kapabilitas kepribadian dari orang yang bersangkutan. Nah, kemudian kritik matan. Nah, kritik matan itu bertujuan untuk mengetahui apakah matan hadis itu sahih atau tidak. Nah, dan di sini kaidah mayotnya, kalau saya menggunakan istilah kaidah mayot yang oleh Prof. Sudi, kaidah mayotnya adalah sas dan ilat. Nah, tidak mengandung sas dan tidak mengandung ilat. Nah, kaidah minotnya ini yang kemudian melahirkan berbagai macam teori dari para ulama hadis. Jadi penerjemahan tentang janggal dan cacat itu melahirkan multi makna. Misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi yang mengatakan bahwa matan hadis yang berkualitas sahih jika dia tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan Al-Quran yang muhkam, yang qat'i dalalah, tidak bertentangan hadis mutawatir, tidak bertentangan dengan hadis ahad yang lain, tidak bertentangan dengan ijma ulama yang sudah disepakati, dan tidak bertentangan dengan dalil yang pasti. Ini teorinya dari Khatib Al-Baghdadi. Nah, kalau Salahuddin Ad-Dalabi, dia mengatakan bahwa matan yang sahih kalau tidak bertentangan dengan petunjuk Al-Quran, tidak bertentangan hadis yang lebih kuat, akal, menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian. Nah, Prof. Suhudi mengatakan matan yang sahih yang pertama melihat sanadnya. Nah, kemudian kedua meneliti berbagai lafal yang semakna, meneliti kandungan matan. Jadi pada intinya bahwa untuk kerangka acuan matan itu tidak baku, tidak tunggal, sehingga bagi peneliti hadis kadangkala dia hanya membangun teori yang akan digunakan untuk mengkritik matan,
yang merupakan simpul-simpul yang dia ambil dari berbagai teori itu, ya. Jadi saya kira itu yang menjadi uraian kita tentang metode kritik ya, sana ketimatan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, sekali lagi ini video hanya untuk menyempurnakan materi teks yang telah kita bagikan, yang teman-teman sudah baca, supaya tidak hanya sekedar membaca teks, tapi juga ya bisa menyimak ya penjelasan yang boleh jadi kurang sempurna ini. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.